Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai kepada Bapak Kepala Desa, pembina TPQ Adrikna, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu tiang segenap wali santri, adik-adik tulab talibat ma'had, adik-adik para santriawan santriwati rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah ta'ala bersama-sama hadir dalam suatu majlis yang sangat luar biasa. Ibu-ibu mulai wah maghrib apa gawen pelunggu? Paham pelunggu bahasa tiang? Apa yang pelunggu lakukan setelah maghrib ibu-ibu? Hah? Nonton TV kadang ada dengan gawena maghrib isya ngapain? Bekelor. Sila ndak apa-apa. Selesai bekelor bare suwe-suwe lo becak nang bang padahal ya suwe bekelor. Nah, malam hari ini kita syukur Bapak Ibu tiang, kita ganti waktu itu gawe tale kalam sini ngapain bersama-sama hadir dalam majelis yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan dalam suatu riwayat dijelaskan, ketika arah dengan dakwaan hadir majelis taklim marakne, maka para malaikat mengatakan apa? Halumu ila hajatikum, wahai sekalian yang hadir di majelis taklim marakne, sampaikan hajat pulunggu, sebut hajat pulunggu dalam hati, nanti Allah berikan hajat tersebut setiap pulunggu hadir majelis taklim. Bahkan sering kita sebut Bapak Ibu, siaran dengan girang hadir majelis taklim itu pahalanya gede, pahalanya. Apa kata baginda Rasul? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raqa'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, pelunggu duduk sebentar di majelis ilmu, majelis taklim lebih hebat daripada pelunggu sholat sunat 1000 rakaat. Kira-kira ibu-ibu arak pelunggu sholat 1000 rakaat? Bapak-bapak sanara kena? Ada bapak-bapak yang sholat 1000 rakaat? 2 rakaat. Kadang mohon maaf, terawih dong pira rakaat terawih pelunggu? 20 apa baru apa 36? 20. Nah 20 oleh mudi. Si 20 rakaat no doang kadang mohon maaf
Milen itu imam. Saya nanya pelunggu milen iman yang cepat, lambat atau sedang-sedang? Yang cepat. Ini baru berakaat sholatnya 20. Kita pengen yang cepat-cepat. Nah, maksud kita apa? Berarti sholat kita yang 20 aja milen itu imam. Apalagi sholat 1000 rakaat, kayaknya berat banget. Maka pelunggu hadir di majelis taklim Bapak Ibu, sekalipun sebentar, pahala yang pelunggu dapatkan pada malam hari ini lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita lihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sila kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat bikin adem atau bikin macam-macam? Pelunggu ketika gendong bijajari apa baca pelunggu? Apa bacaan pelunggu ibu-ibu? Ciloka. La ilaha illallah. Lalu ngaruh. La ilaha illallah. Bapak Ibu tiang, sholawat itu kalau dibacakan kepada telinganya anak kecil, insya Allah hafal. Kita doang idap terdengar tegeh membaca sholawat. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Yang mendengarkan dapat pahala, kita sih ngebaca mau pahala, dan keberkahan yang luar biasa amunara dengan kita baca sholawat. Maka Bapak Ibu tiang, ketika pelunggu bedengah bahasa ini? Betana. Macam-macam. Mun bahasa toya yang anti angkat. Mun bahasa toya nyerendo. Ngubah anakna betana. Itu betul pelunggu baca sholawat dibaca, Al-Quran terbaca anak ini ciloka luntur kelema dangdut. Kadang kelema kadang kasidah. Bolehlah arah sekedi amun kasidah, tengarian sekedi dangdut, sore ciloka nejeria petanak terjemah amun ngono. Artinya apa? Anak jadi penyanyi kan? Nah, artinya apa Bapak Ibu tiang? Keberkahan sholawat sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu tiang, semua kita yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adik-adik sekalian, tulab talibat dan semua santri rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Temanya pada malam hari ini apa temanya bro? Sehat terus, hidup sehat dengan menjalankan sholat. Bapak Ibu tiang, sesungguhnya Isra Mi'raj itu perjalanan si luar biasa. Perjalanan si amun temu nyebutnya dek nama masuk le akal teh. Kenapa tidak masuk pada akal kita? Karena otak kekecilan. Nah, kekecilan otak kita Bapak Ibu. Nah, tapi sebelumnya tiang tunas maaf, tiang tobas halus. Tiang tunas maaf karena lek toyeno bahasana anta me ngana. Amun salite kan tianggi ngono kan. Amun tiang tobas halus. Nah, jadi bahasa tiang bahasa Sasak atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab?
Oh sasak. Oh belum bilang sasak kan. Nah, jadi Bapak Ibu tiang, Isra Mi'raj itu perjalanan yang sangat luar biasa. Bayangin, lengan Masjidil Haram tiba Masjidil Aqsa. Tadi dibacakan oleh qari kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu sampai selesai. Itu perjalanan kalau dulu perjalanannya dari Makkah ke Palestina kurang lebih memakan waktu 3 bulan. Baginda Rasul arah setengah malam, bahkan kurang setengah malam. Ini artinya Bapak Ibu tiang, artinya ndek nara perkara si mustahil, si mustahal, amun wah Allah Ta'ala bakemilih. Kalau udah Allah Ta'ala mau jadi sesuatu bejak menjadi. Amun wa bakemele Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Maka Bapak Ibu tiang, satu tiang pengen menyampaikan. Nih adik-adik ta sing ngaji le ite, tidak menutup kemungkinan suatu saat adik-adik teh kena jadi dengan si luar biasa, dengan si soleh. Nah jadi apapun, nah jadi si soleh, jadi pejabat si soleh. Nah kemudian jadi dokter si soleh, jadi menteri si soleh, jadi maling ndak ke maling soleh doang. Nenara maling soleh sudah lelen doang, mau maling wah. Nah artinya apa tuh, dia nolak menutup kemungkinan Bapak Ibu tiang. Nah kenapa tiang sampaikan ini agan perlu semangat ngombe didik adik-adik tani agan lalu ngaji nuntut ilmu, bersekolah ataupun hadir untuk dalam pengajian. Kenapa Bapak Ibu tiang di Mesir itu ya, guru-guru kita di Mesir Bapak Ibu luwe si tau balena sino jauh lengan Azhar, tapi Masya Allah jadi ulama beli. Jadi kita tidak perlu lah balen tekan jauh lengan kota, balen tekan tenang. Yang penting pelunggu ibu-ibu bapak-bapak tiang jadi wali santri, tentu-tentu wong kunta nyekolah hang bijajarin ta, tentu-tentu wong kunta nejak jenalo ngaji, insya Allah bakalan jadi orang di masa depannya. Kenapa Bapak Ibu tiang-tiang sampaikan begini? Karena rak dengan ngeniong karena baik mana anakku mana doke tantah sekolah wah aliyah wantah epe mana. Kenapa aku doang di kubur sekolah mangan aku mana? Paham belum? Saya aja yang tidak sekolah bekelor saya mana? Bapak Ibu, amun temikirang bekelor doang, bebek doang, sempi doang dia dulu bersekolah mangan ya. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Pulunggu harus support bijajari pulunggu harus sekolah. Repaju ngaji. Kenapa? Kita tidak tahu kehendak Allah di masa mendatang bakalan menjadi orang yang sangat luar biasa. Amin. Yang kedua Bapak Ibu tiang, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Isra Mi'raj memang banyak panjang perjalanan dan banyak kisah-kisah yang beliau temukan. Tetapi yang menjadi inti poin di antara poin yang sangat inti ketika Isra Mi'raj adalah Bapak Ibu tiang menjemput perintah sholat yang sangat luar biasa. Sholat ini luar biasa Bapak Ibu. Santai di sini luar biasa syarat sholat. Nah, maka sholat ini adalah salah satu di antara tanda-tanda amun temele. Kalau kita pengen ngelihat diri kita sukses dalam hidup, lihat bagaimana kita menjaga sholat. Kita kira-kira ngombe pun sholat. Kadang ada dengan bingung lah, iya gawe nah, ya menu-menu doang, rizki na dait na, gawe sekali an berusaha, pada doang kepeng mau na. Lelah ya bagoyan, selalu ya bagoyan pada doang kepeng mau nah. Coba lihat kira-kira bagaimana model sholat kita.
Kenapa? Dalam Al-Quran juz 18 dijelaskan, surah pertama juz 18 itu dijelaskan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung siapa? Orang-orang mukmin. Lagu mukmin sing umbe alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dengan si baulek dalam salatna khusyuk. Umbe angkun khusyuk, cara khusyuk no macam-macam Bapak Ibu. Harap dengan bahasana cara khusyuk, kata para ulama, harus terfaham apa yang kita baca. Laguan kan dek kelaguan terpaham Fatihah sir apa kanana. Paham lagu apa baca apa artinya Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Boleh lah paham. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas shiratal mustaqim. Oh, insyaallah paham penunggu. Coba ke ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Paham enggak apa artinya? Kan itu tok kenana? Kita ruku sana tahu kan, kita sujud belum paham apa yang kita baca dalam sujud. Sok tembaca ya doa. Nah, maka ada cara lain Bapak Ibu tiang. Apa itu? Jangan lupa kalau pengen sholat itu benar, pengen sholat itu khusyuk, perbaiki gerakan sholatnya, periri sholatnya. Apanya yang kita perbaiki Bapak Ibu? Pertama yang kita perbaiki, usahakan sholat kita waktunya terperiri si pertama. Waktunya. Apa waktunya Bapak Ibu tiang? Bahwa waktu sholat ini dendik sampai telat sembahyang. Ya bukan kedua telat itu sholat. Oh kalau ini nggak apa-apa. Kenapa? Kita sedang pengajian. Nah maksudnya telat sholat sino ngotok-ngotok gawe sindiknya jelas-jelas no. Ada dengan tokol-tokol, kadang wasar nih, tokol-tokol ibu-ibu. Bapak bahasa ini tokol-tokol? Oh, alhamdulillah pada. Tokol-tokol na biasanya ibu-ibu no, kirang na pasangannya begosip. Tentu apa tentu? No tentu. Soalnya pelunggu, ini bukan kami yang laki-laki. Kadang tokol na begosip. Macam kecapin mai jarina. Baik telat sholat terus. Nah, si meno-meno maksudnya bagusin. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Jaga waktu sholat itu. Terjaga nah bagus. Kenapa amonowah dengan jaga waktu sholatna? Insya Allah si lain terjaga Allah Ta'ala. Coba perlu perhatikan Bapak Ibu ya. Dengan amun ngabang simbe bajulu hayyalas shalah atau hayyalal falah? Hayyalas shalah baru hayyalal falah. Apa arti hayyalas shalah? Hayyalas shalah mari menuju salat. Baru kemudian hayyalal falah mari menuju kemenangan. Kata para ulama, kalau kita pengen menang, salat dulu dijaga. Ya pun hayyalas shalah bajulu amun tengah bang. Dia nak hayyalal falah, enggak begitu. Hayyalal sholat salah. Kenapa? Sholat dulu diperbaiki Bapak Ibu ya. Waktunya terutama. Nah, sekarang kita di bulan Rajab. Besok bulan Sya'ban, berikutnya bulan Ramadan. Amun dik terjaga sholat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban menu endah. Di bulan Ramadan le berat enak tombong sini gentek aning masjid aning musola sholat jamaah. Nah, maka Bapak Ibu tiang sekarang kita latih waktunya, kita jaga waktu sholat sini. Sholat subuh jaga waktunya sholat subuh. Mun tahu berjamaah tante. Dan ini sholat yang sangat luar biasa subuh. Makanya kalau bisa Bapak Ibu tiang sesibuk-sibuk kita, maka jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat kita. Nah, nih Bapak Ibu. Seandainya pelungguh punya bos ketua geng manggil pelungguh
pelunggu sedang bergoyang. Mungkin pelunggu sedang di pasar berdagang, sedang lebangket, dan sebagainya. Ketika bos pelunggu manggil pelunggu, mana yang pelunggu dahulukan? Apakah panggilan bos ataukah ngerjain pagoyan pelunggu? Bos. Biasa. Kenapa? Karena insya Allah amun bos manggil ita, jadi amun toah dekat lek bos no, dakan dek pagoyan muda yang ada kita. Mah, nih sudah. Gampang nasadi tekepek. Kapan? Kalau udah bos itu demen sama kita. Nah, coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Amun Allah Ta'ala, tempat yang tanya, rizki itu dari pegoyan apa dari Allah Ta'ala? Guru. Yes. Kebetulan ada. Siap Pak. Masya Allah. Sehat Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah, rizki itu dari Allah Ta'ala atau dari pegoyan pelunggu? Dari Allah. Kepeng benang sino, lengan pekan, lengan bakat, apa lengan Allah Ta'ala? Lengan Allah Ta'ala. Kadang arak dengan lelah ya pegoyan. Lagu zat sing ngembeng rizki jauh angna. Sehingga apa? Rizkinya susah. Artinya apa Bapak Ibu yang pengen mengatakan bahwa sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan lupa dede tetelan sholat. Kenapa? Ini kuncinya. Ya kadang ada dengan toa, kadang sholat tau mana-mana anaknya ya masih nggak nih susah. Kadang ada dengan toa sholat tuh ya masih nggak nih mata TV no. Dena bau Bapak Ibu. Coba pelunggu, jangan suruh dia sholat adik-adik itu. Tapi pelunggu duluan wudu, ke siap-siap anak masjid, siap-siap anak musola. Sila anak kita sholat ke masjid, mele langsung insya Allah. Tapi kalau sekedar nyuruh aja susah Bapak Ibu ya. Nah, nih pertama waktu sholat kudu kita jaga. Kedua Bapak Ibu ya, kalau pengen sholat kita khusyuk, pengen sholat kita sehat, sehingga ada penelitian Bapak Ibu ya. Ternyata gerakan sholat yang kita lakuin itu gerakan yang sangat luar biasa, ngebikin otak kita hebat. Orang kalau peredaran darahnya lancar, insya Allah sekat kena penyakit. Kapan itu peredaran darah kita lancar? Kalau sering-sering sujud, kalau sering-sering sholat, berarti sering-sering sujud, peredaran darah lancar, sehat insya Allah. Jadi sholat itu Bapak Ibu bukan sekedar sehat nih doang deh, tapi yang terpenting tuh hati kita tenang. Bayangin aja Bapak Ibu, kalau pelunggu misalnya dalam perjalanan belum sholat, pasti lainan idapna. Tapi kalau dalam perjalanan lah sholat itu julang potaleka lah bayi idapna. Bayangin Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tiang nih, jadi yang berikutnya yang kita lakuin adalah apa? Gerakan sholat kudu diperhatikan Bapak Ibu. Amun kena gerakan sholat insya Allah perhatian te sholat. Amun to perhatian sholat pikiran kita nggak bakalan kemana-mana. Ketika pikiran nggak kemana-mana, ya mina ita khusyuk. Ketika wa khusyuk ida te sholat, ya mina sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya apa? Hati tenang. Setelah itu apa? Nih awak tenang sehat insya Allah. Coba lihat baginda Rasul, beliau jarang sakit. Kenapa? Beliau banyak sujud. Di antaranya beliau juga sering puasa sunat dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu tiang, bagaimana model gerakan sholat kita? Nah ini penting. Gerakan sholat sini penting Bapak Ibu tiang. Nah, jadi gerakan sholat terjadi banyak perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama gerakan sholat. Kenapa? Karena kita pengen agar tentu sholat sino agar mina itu sehat, awak sehat. Nah, mana diantaranya? Mulai dari pelunggu berdiri sudah diatur. Ada dalam kitab Sahih Sifatis Sholatin Nabi, nama kitabnya. Kita punya di rumah. Jadi kitabnya agak begini-gini tebalnya, warnanya kebiru-biruan.
Nah, itu dijelaskan di sana dari A sampai Z sholat itu dijelasin. Nah, maka cara pelunggu mulai dari berdiri harus kena Bapak Ibu tiang. Mohon maaf. Jadi berdirinya amun tamama. Nih, tapi ukurannya 1 jengkal. Lagu ndek pelunggu langsung biasa bilang pelunggu sholat ngene doang anu. Ndek gula. Cukup pelunggu kira-kirain. Nih mun tamama. Dan ini kakinya hadap kiblat. Ini maksud tiang, ini bagi yang sehat. Karena dengan ngene daya sholat no. Lihat kaki tiang, nun tanah nun. Ada dengan ngene endah. Macam ada dengan ngene kan. Kalau pengen sholat, jadi kalau begini ini Bapak Ibu tiang, kuda-kudanya lebih kuat daripada begini, kaper sekali rebah. Saudaraan kaper, sekali rebah. Nah, ini lebih kuat. Nah, ini cara kita Bapak Ibu yang laki-laki. Kalau pelunggu yang perempuan diripetin. Nana kebalik, si Nina nih, si Mama nih. Salah. Nende kan endah, kan lalu endah. Salah. Ada dengan ngene dah metan yang batur. Nenia. Artinya apa? Perlu ini. Supaya apa? Sholat itu benar-benar tentu namina itu sehat. Dari mana? Dari gerakannya Bapak Ibu tiang. Nah, berikutnya pelunggu takbir. Takbirnya pelunggu itu Bapak Ibu, bukan takbir itu makin atas makin benar makin cakep, enggak. Dia semakin Allah. Jadi takbir itu Bapak Ibu tiang. Tapi ini telapak tangan andang kiblat. Hadap kiblat. Tangan kita yang ini jangan terlalu begini. Apa bahasa pelunggu? Jangan terlalu meripet. Dendek marah nenda. Orang tengkong. Dendek nama nenda. Ciri jamak-jamak. Nah, membahasa toyana marah pelunggu berindu. Saudara berindu mun taliran-taliran ini kan? Oh. Mindu. Untung dia nerindu. Mau pelunggu mindu kang mana itu? Ya tante. Ini hadap kiblat Bapak Ibu. Terus nih hadap kiblat. Ini sejajar amat telinga. Atau ini ada yang begini, boleh. Ada yang begini, so dendek. Tinarak dalil nasino. Kalau pelunggu lihat orang begini nanti, Allah. Apa gana tolanan nih? Nah, jadi pelunggu begini. Ini yang laki-laki. Ya Nabi yang laki-laki. Kenapa? Gerakan-gerakan ini Bapak Ibu tiang sekali lagi ngebikin otot-otot kita menjadi sehat. Orang ruku itu Masya Allah luar biasa. Orang takbir begini, ini ngapain tangan ini? Memegang hati supaya jangan kemana-mana. Nah, semua gerakan sholat itu ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Makanya para ulama kalau kita perhatikan Bapak Ibu, para ulama nu sang di nawah gana main futsal para nano olahraga badminton di nawah gana tenis meja di nawah. Tapi lihat kesehatan dijaga sama Allah Ta'ala. Apa kuncinya? Beliau jaga sholat malamnya, beliau jaga duhanya, beliau jaga sholat 5 waktunya. Sholat itu bikin sehat. Nah, kenapa? Gerakan kena. Kalau udah gerakan bener insya Allah mai idat sholat. Nah, tapi itu yang laki-laki. Jadi Allah kurang lebih begini. Nah, nih lah Allah. Jangan terlalu ini. Kanan temesa dengan pen musola masjid. Jadi begitu tapi. Nah. Kalau pelunggu yang perempuan ripetin dikit. Yang perempuan ripet karena ada yang pelunggu jaga. Jadi pelunggu perempuan begini. Ya ripet. Kalau laki-laki bukan dikit. Nah itu kurang lebih. Dan ingat
ini yang sering terkadang kita lihat. Kalau sholat itu Bapak Ibu, ini kebuka. Kalau tiang pakai songkok biasa begini, tapi kalau sholat dibuka dikit. Kenapa? Nanti sujud ini. Ada orang sholat begini dia. Ini tanda sholat coba. Umumnya aku udah sujud pada si sujud sini songkoknya sujud kan. Yang kena sujud itu ini. Apa bahasa Pulunggu? Pelakar. Bahasa Toyana buburan. Buburan, beda-beda kan. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, Allah. Nah, jadi bukan makin atas makin cakep, enggak. Setelah itu tempat menaruh tangan. Pertama kita tahu dulu cara Pulunggu naruh iman itu. Bagaimana? Ada berapa? Pulunggu boleh taruh tangan begini. Nah, di pergelangan tangan nih. 1, 2, 3, 4. Yang mana Pulunggu pilih boleh. Lagu dendek rakaat pertama nih, rakaat kedua nih, ketelu nih, keempat nih, jangan. 1 aja dipakai. Jangan bilang loh wah aku dengar nelengan Ustaz. Dendek pakai 1 aja. Kemudian berikutnya, tempat menaruh tangan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Bagaimana tempat menaruh tangan Bapak Ibu tiang? Tempat menaruh tangan yang pertama di bawah pusat. Allah Akbar. Logo sini di nama mazhab Syafi'inya ya. Yang tanda sini suri terselesai. Jadi ini mazhab Hanafi begini. Allahu Akbar. Mazhab Hanafi. Kemudian ada pas di pusat. Allahu Akbar. Mazhab Hambali. Ada mazhab Syafi'i mana? Antara pusat sama dada. 2 dalam mazhab Syafi'i. Jadi Pulunggu boleh begini atau boleh ke kiri dikit aja, dikit. Ada dengar ini. Ini sakit keng nih. Hati yang dipegang tuh. Nah, ada orang begini. Wah, kalau gue lihat orang begini. Mana? Arena Allahu Akbar. Dia nulak bersedakap bahasa Toyana. Dia dalam begini aja. Itu mazhab Maliki. Artinya apa? Yang mana yang kita ambil Bapak Ibu tiang? Yang kita ambil adalah yang menaruh tangan antara pusat sama dada. Taruh di sini. Ini yang paling cakep. Maka kita Allah Akbar. Mazhab Imam Syafi'i. Kenapa kita sebut semuanya Bapak Ibu? Pertama, supaya najma amun tenggita kalau melihat orang sholat, nenek tebak lain cara sholat, jangan bilang gitu. Selama ada dalilnya lakuin. Kedua, Pulunggu juga tahu one turu tang tita. Nih dari mazhab Imam Syafi'i. Ini yang kita ikutin. Nah, itu Bapak Ibu dia. Kenapa merongkat singonek sino? Agen tetu sholat itu ngebikin kita sehat. Sehatnya bukan sekadar zahir saja, tetapi hati kita dibikin tenang sama sholat itu. Nah, itu bayangin baru takbir udah ada perbedaan pendapat para ulama. Oh ya tante jadi Allah Akbar. Kenapa Bapak Ibu amuna bagus tante merhati yang sholat gerakannya insya Allah bagus endah tante khusyuk teh merokat si berusaha. Nah di tegirang geremang jemaah amun sisi jadi imam. Kadang dengan amun dapat taraweh tanda nih imam nah. Si jadi imam kalau sini dilihat jadwal. Lah si lambat. Meta si lain tempat taraweh. Dende nangka aja amun nabu Ramadan tahun ini dende nomor no. Ramadan siwali wajah ada awah kedung. Tapi Ramadan tahun ini kita tingkatin dikit. Supaya apa? Agar Ramadan kita makin hari, makin tahun makin cakep. Nah, begitu Bapak Ibu gerakan kita dalam sholat. Nah, berikutnya ade angwah, amun dia ribut ade-ade alur masih bebaya. Mun sida ribut ndara tadah. Sida ribut je keterlaluan kan?
Mun bebeak nu ribut je adeang. Dunianya mereka biarin. Makanya kalau tiang ya ngelihat adik-adik ribut ketika ngaji, ribut ketika di masjid, biarin. Nenek sampra, "Weh, tuh, nenek." Den mele kan anak masjid saya lain nenek mele aja mah. Nah, tetapi tetap kita didik supaya jangan begitu. Kenapa? Memang dunianya begitu. Tapi kalau pelunggu berjorak di masjid, lah keterlaluan. Pun bahasa toya ini no, ya pancal toa ngenaran. Saudara pancal toa, wahna toa, telah kejuman hidup manik. Nun, ya sini orang yang bahasa toya no, maksudnya dia bagus si toa sih no. Nah, jadi begitu gerakan Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Dari segi gerakan harus kita perhatikan sholat itu. Ketika sudah gerakan bagus, bacaan sholat, gerakan bagus, itu yang ngebikin sholat kita khusyuk. Ketika sholat sudah khusyuk Bapak Ibu tiang, itu yang ngebikin hidup kita tenang. Nah, bayangin lihat Bapak Ibu, para sahabat. Itu tidak semuanya para sahabat itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tidak. Tetapi kemudian sahabat itu kalau kita lihat, sekalipun rizkina jamak-jamak, tapi ketenangan hidup beliau dapatkan setiap hari. Tenang sahabat sini hidupnya. Kenapa beliau tenang? Karena beliau tahu kunci ketenangan itu. Nah, apa di antara kunci ketenangan? Satu di antaranya, nih konek si pertama sino, jaga waktu sholat. Kedua, jaga gerakan sholat. Nah, yang ketiga berikutnya sama kayak yang tadi itulah, jaga setelah kita sholat. Setelah kita sholat terjaga, enak Bapak Ibu ya. Apa yang kita jaga? Bayangin, tadi kita sholat. Amun tersolat no, kan yang kita lihat, mana yang kita lihat amun tersolat? Mana yang kita, apa bahasa ini begitu? Oh, beta kita pesujutan bahasa toyana. Pesujutan yang kita lihat. Kanggo temennya sholat? Kanggo? Kalau dalam fikihnya masalah boleh. Kanggo penunggunya sholat. Laguan kan ndena khusyuk. Lagu ndendik lah kanggo kena ku nyoba. Ya ndak coba ya. Maksudnya secara fikihnya boleh. Cuman paling cakepnya itu kita lihat. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Kalau dalam sholat kita lihat itu udah karuan, maka di luar sholat jaga pandangan kita Bapak Ibu. Yang kita lihat si sholat. Yang kita lihat si kanggo. Kalau masalah dunia, lihat orang yang lebih bawah. Kalau masalah akhirat, lihat orang yang lebih pacu, yang lebih atas. Artinya apa? Kalau masalah dunia, lihat, kita punya misalnya satu baju, kita dengan sedek naba deang kelambi. Kita punya motor, lihat orang yang punya sepeda. Kita berdeang sepeda, kita dengan sedek naba dua sepeda. Kita punya kaki, lihat orang, mohon maaf, mungkin sakit denara naina sakit. Kita misalnya sehat semua badan kita, lihat, mohon maaf, kadang ada orang yang tidak melihat, tidak mendengar. Kadang ada dengan layar sentuh, saudara yang sentuh, inak kagak, ini dengar, ngono langsung, ini orang layar sentuh, untuk godet aja, becak aja. Tapi kalau kita pengen nggak dengar, itu ngebikin kita syukur Bapak Ibu tiang. Nah, tapi kalau masalah akhirat, lihat orang yang lebih atas. Amun nara dengan girang sembahyang berjamaah kita, itu yang dilihat. Jangan bilang lesok lo ini baru tobat, jangan bilang gitu. Kadang kita kadang ada batur-batur bajang atau orang-orang tua yang kadang alhamdulillah mungkin ada hajatnya untuk ke masjid. Kadang ada orang nyeletuk apa gana impina malah dengan ini tumben. Jangan gituin orang, biarin ke masjid. Kalau ada orang yang kita lihat pacu begitu, itu kita lihat. Arak dengan misalnya pacu bersedekah, kita lihat
Sipok coba sedekah senukah berniat mudah-mudahan tabuwenah kau coba sedekah. Kita lihat orang rajin ngaji, rajin pengajian, rajin baca Quran. Kita lihat mudah-mudahan tabu barang. Makanya dulu para sahabat itu santer isinya kepo. Orang kepo. Si tua-tua ini orang kepo kan. Yang kepo itu pengen tahu banget. Apa dia pengen tahu? Pengen tahu kegiatan apa yang dilakuin sama baginda Rasul. Ada sahabat nanya kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah, gimana baginda Rasul kalau sholat malam-malam harinya? Bagaimana keadaan baginda Rasul kalau sedang melakukan ibadah? Ternyata kesimpulannya, oh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sujudnya lama, sujudnya baginda Rasul. Lamanya kenapa? Beliau sujud lama itu mendoakan kita umatnya. Kita kadang di kumbina pun sujud lama ngantuk. Beliau baginda Rasul sujud lama kita yang doain. Sehingga kesimpulan ketiga-tiga sahabat tersebut sekik dengan telulu ya. Yang satu kesimpulan sahabat, aku jendik kulak merari, ku ibadah doang. Si sakit jana, amun aku jendik kulak berbuka puasa doang. Si sakit amun aku jendek kulak tinduk ku sholat doang gawiku. Kenapa? Begitu para sahabat pengen lihat, pengen tahu seperti apa cakepnya ibadah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaudah, tetapi ditegur sama baginda Rasul. Tetapi kita pengen lihat sahabat itu kalau melihat ada orang yang lebih hebat untuk negeri akhiratnya, sahabat itu pengen untuk negeri akhirat itu lebih cakep. Kadang kita kebalik. Kalau masalah dunia kita lihat orang yang lebih atas. Iya, girang minat otak terpusing. Kadang arak dengan dah beturna semetona kiri kanan balena beli kelambi baru ya sakit otak le balik. Kan ada yang begitu kadang lah kepo terus beto nak beli sini le Shopee kan todaran Shopee Pay kan macam lah harana no online kan macam lah saling kadang ada orang yang saling atasin mun masalah dunia. Itulah mun masalah dunia aja. Tapi kalau masalah akhirat, itu baru cakap. Artinya apa? Di luar sholat kita jaga jika Bapak Ibu ya. No, agan ngumbe, agan sehat atenta. No, kalau di dalam sholat yang kita baca udah karuan, yang kita baca apa? Yang kita baca Fatihah Al-Quran, yang kita baca zikir. Di luar sholat perhatian enda, jaga apa yang keluar dari mulut kita. Nende suasana muni doang. Nah, amun dengan mama aja insyaallah bab sini aman. Kenapa? Kadang seran dengan mama ini kita mama mikir dulu baru ngomong. Lagu mun dengan Nina ngomong dulu baru mikir. Muni akhir-akhirnya nyesel. Ya ampun talak sino saitona kami si mama. Kenapa? Karena kami mikir dulu baru ngucapin. Seandainya talak ada di pelunggu yang ibu-ibu bilang detik arak kami jadi bebalu si mama nih. Tapi itu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jaga nih Bapak Ibu, jaga bagus-bagus. Nah, kalau dalam sholat karuan yang kita baca, di luar sholat karuan juga yang kita ucapin. Nah bagus tante. Nah terutama besok ketika Ramadan, jaga pandangan, jaga apa yang kita sebutin. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu nanti ada perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa diantaranya ada 6. Di riwayat Imam Ad-Dailami 5, riwayat Imam Bukhari Muslim 1 menjadi 6. Ada di mana? Di kitab At-Taqrirat As-Sadidah dijelaskan halaman 400 sekian, lupa tiang. Apa diantaranya? An-nadharu bisyahwatin, perkara yang bikin pahala puasa enggak dapat
batal pahala puasanya, sah puasanya. Lagune namuk bapak apa sih no? Ngemandang dengan syahwat. Jadi pelunggu bapak-bapak, boleh nggak ngelihat istri kita? Boleh. Iteng epe. Pelunggu boleh lihat suami pelunggu? Boleh. Tapi kalau siang Ramadan jaga-jaga. Nah macam-macam. Jangan. Kenapa? Ada sahabat nanya pada baginda Rasul, ya Rasulullah, ini kan siang Ramadan nih, jadi berkata nunasang baginda Nabi, boleh nggak tiang cium istri tiang? Dilihat baginda Rasul, boleh, silakan. Lagi ada yang datang, ya Rasulullah, boleh nggak tiang cium istri tiang? Dilihat, tidak boleh. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Ternyata diteliti sama para ulama, ternyata yang datang pertama itu orang turun mesin. Wah tua, daga na cium sadina nandara ganya terum. Boleh, sila cium wah sadina pelunggu. Lagu si tua sindenara ganya terum. Si kedua no jana dende amun pelunggu kenapa? Lebaya. Nah kita sanina na doang le nyaterum, apalagi genyum sanina. Jangan, kata baginda Rasul. Lagu Arab bakatuan Ruben ngumbe toa lagu kencang kan. Amona toa lagu perangan ana marakana baja sekali nyaterum pada hukumna marada dengan bajak. Ini macam-macam. Dak pelunggu toa. Artinya apa? Kita jaga semuanya ketika puasa. Puasa Ramadan juga diantara yang ngabatalin puasa bapak ibu tiang, al-ghibah, batal pahala puasa. Dengan girang rausang batur, terutama jemaah beli kelembi lebaran. Orang dengan sampai Z kata anak, betul beli pira jina, macam. Sampai Z rentetang dijaga ketika puasa Ramadan. Kenapa ini hakikatnya kita menjaga sholat bapak ibu tiang? Ketika ini udah kita jaga, ngebikin hati kita tenang. Bayangin, lihat aja bapak ibu tenang. Jamina atenta sehat. Ketika kita melihat mersingone sino, mun masalah dunia kita dengan sini bawa tenang hidup yang lahir rasa syukur. Nah, kalau kita menjaga lidah, insya Allah amun si sugulang Allah yang kita ucapin itu ngebikin orang tenang. Aman itu. Tetapi bayangin kalau yang keluar itu ngebikin orang gaduh, minak dengan dina salang sapa, minak dengan saling cemes jana, hati-hati. Iten dik nagin tenang hidup. Ketika hidup tidak tenang, ia minak aten tidak jelas. Ketika hati sudah jelas, hati-hati, pikiran tidak karuan. Mun wah pikiran dina karuan, ia girang datang penyakit. Satu di antaranya ternyata penyebabnya apa? Tidak menjaga sholat. Nah, maka bapak ibu tiang kita jaga sholat kita bapak ibu, jaga, nah bagus. Nah, makanya di antara yang paling pas, yang paling cakep untuk kita jaga, jangan lupa jaga sholat subuh berjamaah. Ini sholat si berat bapak ibu, apalagi musim telir bahasa tiang apa bahasa Pulunggu? Telih. Itu musim apa nane? Musim telih apa? Musim telih ini? Kadang mun musim talino lah, mai daftar. Awek selimut. Tiba-tiba Allahumma iya beturas. Telah uras. Kenapa Bapak Ibu? Ada suatu riwayat yang sangat luar biasa. Baginda Rasul menjelaskan, man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa saja yang ngejaga sholat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah. Allah yang tanggung hidupnya pada hari itu. Kan enak ditanggung hidup kita sama orang, apalagi Allah yang nanggung. Allah yang tanggung hidup kita. Seandainya dia mati hari itu, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Seandainya dia ada masalah hari itu, Allah berikan solusi apa masalahnya. Dia misalnya pengen untung hari itu, Allah berikan keuntungan. Dia pengen ada hajat hari itu, insya Allah tunaikan hajatnya. Satu, jaga sholat subuh.
Lagu Sayang Seribu Sayang, ya tokna luar biasa cobaan teh, beda daripada cobaan si lain. Bayangin aja Bapak Ibu. Nah, nih sholat subuh nih Masya Allah luar biasa. Nah, seki no doang terjaga, hebat hidup teh. Apalagi sholat zuhurnya, apalagi sholat asar, maghrib, isyanya. Yakin tiang denara sebelunggu sigirang den sholat, yakin tiang semua sholat, yakin tiang. Tapi yang banyak itu telat sholat. Papa nangedan, ya Allah kepeng ya Allah. Jumati sekali berdoa langsung turun kepeng. Papa nananggar Allah Ta'ala aja, hayyalah sholat, nangka julu baru nangabang. Wah, dengan ngebang baca dengan apa sholawat apa selo deman kamat ngana. Wah, dengan kamat masih deman baca sholawat selesai sholat. Wah, dengan baca sholawat kita masih jam 2 ada doang alasan. Maka jangan heran kalau doa yang kita panjatkan telat diijabah Allah Ta'ala. Ternyata perkaranya bukan Allahnya pelit, enggak, kitanya yang kedok. Kita nih tampilin jawab panggilan Allah Ta'ala. Nah, makanya Bapak Ibu tiang nyocok temanya pada malam hari. Tentu sino ketika udah sholat kita jaga, insya Allah hati kita bakalan sehat. Insya Allah munuah sehat aten tejana, insya Allah badan kita akan merasa sehat juga. Kenapa Bapak Ibu? Suatu waktu Imam Hasan Al-Basri lewat di suatu tempat, lewat di suatu pasar. Ternyata ketika lewat di suatu pasar, Imam Hasan Al-Basri menemukan ada seseorang dengan sinendek nabadiang imam, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nina begita mampu, nggak ngelihat, matanya buta, tangan putus satu, ini kaki nggak ada. Nyeletuk dalam hati Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ngene doang pengkatnya Imam Hasan Al-Basri. Lah sangka siana dengan sini dalam hati, nggak disebut dalam hati. Itu Imam Hasan Al-Basri pertama kali lewat di pasar itu, pertama kali ngelihat ada orang itu. Ternyata setelah itu Bapak Ibu dipanggil Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam Hasan Al-Basri, tahan. Imam Hasan Al-Basri kesini dipanggil ngisi dengan sini nabadiang iman di nabagita sini. Kaget langsung Imam Hasan Al-Basri. Kenapa kaget? Pertama, saya baru pertama kali lewat sini, kan sana tahu aranku sih dengan ini. Kedua, kagetnya pasti lagi nggak tahu anakku apa kan dalam hatiku si berungan. Apa jawaban orang tersebut? Langsung dijawab. Apa kata orang tersebut? Imam Hasan Al-Basri, betul saya tidak punya tangan, tidak melihat, tidak punya kaki, tetapi alhamdulillah Allah masih berikan saya hati untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Hatinya sehat dengan sino daga pun dena bagita, Allah berikan ketenangan jiwa, sehat tidak awak nela. Nah, makanya sehat itu sekali lagi apa maksud? Sholat itu ngebikin kita sehat, baik sehat secara zahir ataupun sehat secara batin. Tetapi kemudian kapan itu baru cakap sholatnya, baru ngebikin kita sehat? Kalau sholat kita khusyuk. Kapan itu sholat kita khusyuk? Amun terjaga. Pertama, berjaga sebelum sholat wudhunya bagus. Kedua, jaga gerakan dan sebagainya bacaan sholat. Ketiga, jaga jaga waktu sholat, jaga ketika sholat, jaga setelah kita sholat. Muntawah jaga sini aja, insya Allah Allah bakalan jaga hidup kita insya Allah. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih banyak atas perhatian pelunggu. Kalau dia bagus diambil ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ada kurang lebihnya, maka itu dari ini Bija Pelunggu Siaran Ahmad Hulaifi, tiang tunas sampuraya sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.